Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan kita dengan baca basmalah bersama-sama. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pertemuan kedua, tapi materi pertama mata kuliahnya adalah statistical method, gitu. Kalau ada ditanya apa sebenarnya statistical method? Methods dan muncrat. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah metode statistika. Oke. Apa itu metode statistika? Adalah metode yang menggunakan statistik. Apa meneh? Oke, jadi kalau yang atas ini adalah metode, kalau yang bawah ini adalah rangkaian metodenya. Nah, metode statistik itu meliputi apa? Meliputi mengumpulkan data, memanipulasi data, dan menyajikan diterima. Tidak usah khawatir, nanti di file di bawah itu atau di bukunya Supranto nanti Anda bisa buka di bab 1 gitu. Apa peran statistika dalam kehidupan sehari-hari, di situ ada. Dan itu tidak akan saya tanyakan dalam ujian gitu. Yang paling penting Anda paham cakupannya, Anda bisa mengumpulkan data, Anda bisa memanipulasi data, Anda bisa menyajikan data. Bisa diterima? Saya akan tahan mengumpulkan dan mengumpulkan dan memanipulasi data. Saya akan menyajikan data. Jadi nanti kalau mata kuliah statistical method kita pasti akan berhubungan dengan ini. Nah, sekarang kalau Anda ditanya data itu apa toh? Oke, data itu mestinya adalah besaran, bisa berupa angka, bisa berupa kualitas yang menunjukkan suatu keadaan tertentu, begitu. Misalnya tentang ukuran sepatu, tentang suhu rata-rata hari ini, tentang nilai siswa, begitu. Semuanya data. Data bisa bersifat numerikal, bisa bersifat kualitas, begitu. Misalnya, akhir-akhir ini suhu Magelang panas ya. Ditanyain orang panas. Itu data. Tapi ada yang bersifat numerikal. Suhu rata-rata Magelang saat ini adalah 30 derajat atau 29 derajat misalnya. Nah, tadi saya bilang saya akan menahan, mengumpulkan dan memanipulasi datanya untuk nanti. Sekarang akan menyajikan begitu. Data itu disajikan dalam berbagai cara. Yang pertama disajikan dalam bentuk tabel. Oke. Misalnya saya punya tabel nilai statistika mahasiswa angkatan kalian bro 19 angkatan 19 misalnya. Kelas A kelas B, kelas C begitu. Ini kelas. Ini nilai rata-ratanya misalnya, nilai rata-rata. Misalnya anak kelas A nilai ratanya 78, anak kelas B nilai rata-ratanya 82, anak kelas C nilai rata-ratanya 80 misalnya. Nah, ini adalah tabel data yang disajikan dalam bentuk tabel. Ada terima? Nah, selain tabel, data ini juga bisa disajikan dalam bentuk kurva. Bentuk kurva atau diagram. Kita beratap nanti tak? Lah, nanti. Raketok. Nah,
Nah yang disebut dengan kurva itu apa? Data tersebut digambar. Kurva sendiri banyak macamnya. Yang pertama adalah yang seperti ini, misalnya. Iki nilai rata-rata. Ini kelas A, ini kelas B, ini kelas C. No, dari tabel tadi. Kelas A-nya mendapatkan 78. Kelas B-nya 82. Misalnya seperti ini. Kelas C-nya 80. Misalnya seperti ini. Oke. Yang seperti ini disebut dengan diagram batang atau disebut dengan histogram. Diterima? Oke. Nah, selain histogram atau diagram batang ini ada diagram batang yang bertingkat, gitu. Dia bertingkat atau multiple histogram begitu. Misalnya seperti ini. Ini kelas A. Mungkin ini yang dapat A segini, yang dapat B segini, yang dapat C segini, begitu. Kelas B. Yang dapat A, yang dapat B, yang dapat C, kelas B. Kelas C. Yang dapat A segini, yang dapat B segini, yang dapat C segini, kelas C. Atau yang dapat B A segini, yang dapat B enggak ada, yang dapat C enggak ada. Nah, ini yang multiple. Terus kemudian ada lagi yang disebut dengan diagram garis. Gini. Misalnya saya mau menentukan jumlah mahasiswa yang masuk ke teknik informatika. Tadinya ada 125. Kakean. Ya apa-apa. Terus habis itu jadi 100. Terus habis itu 90 saja. Terus sekarang 80 menurun. Terus ini sekarang jadi 75 gitu. Mestinya begini, begini. Nah, yang seperti ini yang disebut dengan diagram garis. Nah, terus kemudian ada satu lagi yang begini. Lagi diagram lingkaran atau sering disebut dengan pie chart. Nah, untuk diagram batang berganda atau multiple histogram, diagram garis mah sedikit gampang gitu. Yang perlu saya ulas adalah cara membuat diagram lingkaran atau pie chart. Kalau saya punya data yang saya sajikan ke dalam tabel, saya minta Anda harus bisa untuk merubahnya ke dalam diagram lingkaran atau pie chart. Bagaimana caranya? Oke, saya hapus sebelah ini dulu. Saya minta Anda untuk merubah ini semua menjadi diagram lingkaran. Misalnya saya punya persentase mahasiswa baru, UMM, saya kira UMM ya, Unima, mapnya pakai esit, jadi idgham bila gunalah tahun 2020. Misalnya ekonomi ada sekitar 245 anak, hukum ada 100 anak misalnya, teknik ada 75 anak misalnya, terus kemudian FKIP ada 150 anak, terus kemudian Fikes ada 200 anak, terus kemudian humaniora ada 50 anak misalnya, karena dia program studi baru atau fakultas baru. Bagaimana cara merubahnya? Gampang saja. Pertama-tama ini kita jumlahkan dulu. Oke. Terus kemudian jumlah ini akan menjadi pembagi dari masing-masing garis ini. Misalnya jumlahnya 1, 300, 4, 50, 500, 575,
tambah 245 0 12 1 820. Nah, kalau sudah 820 ini menjadi pembagi untuk menjadi pengali dari sudutnya. Oke, Anda harus mengkonversikan angka ini ke dalam bentuk sudut. Oke, berapa? Mestinya ini menjadi 245 dibagi 820 kali 360 derajat. Piro dihitung. Bisa diterima? Ini juga sama, 100 dibagi 820 kali 360 derajat. Kalau sudah, nanti Anda membuat lingkaran. Anda tentukan dari awal begitu. Yang pertama ekonomi, Anda ukur berapa sudutnya. Kalau sudah digaris begini, plus. Nah, ini akan ketemu ekonomi. Anda beri arsiran. Kalau sudah yang kedua hukum, berapa tadi sudutnya? Anda ukurkan mulai dari sini. Ketemu hukum. Begitu seterusnya sampai yang bisa diterima. Itu adalah cara-cara menyajikan data. Di pertemuan pertama ini saya akan meminta Anda untuk memahami bagaimana cara menyajikan data. Nanti dibuka filenya, ada tugas yang harus Anda kerjakan hanya seperti ini, menggambar, menyajikannya dalam bentuk tabel, merubahnya dari bentuk tabel ke grafik atau ke kurva. Bisa diterima? Saya tahan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan atau ke WA saya. Bisa diterima? Kita akhiri dulu dengan baca mendalam bersama-sama. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.